Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa bihaqqi qalbina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah lana ya Allah futuhan arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina sawa'i sabil. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Dimanapun kita hidup di dunia ini, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan, baik keadaan kurang sehat maupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kurang mampu maupun kita dalam keadaan mampu, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, serta kasih sayangnya khususnya pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita mengharapkan meninggalkan dunia yang fana ini mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, serta kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikut yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu menghidupkan sunnah Nabi kita, serta kita siarkan agama Islam yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat mendapat pertolongan terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para syahid, para hujjah, serta para tokoh masyarakat sepuh demi sepuh, serta tuan guru yang Bapak cintai dan muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita di waktu yang mulia ini antara maghrib sampai isya, kita niatkan serta hajat di dalam kebaikan kita. Mudah-mudahan insya Allah terima. Juga kehilafan kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir wa
serta jajaran staf pengurus lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, memberikan kemudahan segala urusannya di dalam mengurus mushola taqwa ini. Untuk kami Imam Sani, Bapak Arsad dan Pak sepuh demi sepuh yang Bapak cintai, dan bagaimana Ustaz Al-Marudin dan abang kami yang cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita pada jamaah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabi Rasulullah. Wa rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Jami'il malaikat wal malaikah. Semua rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kita biasa baik saya lebih berangkat sendiri. Allah sallallahu alaihi wa man tasaddaq wa man tarafa bi hadha musalata wa yaqta wa ila nusul wa an taqwa wal aqd nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasul wa nafa'ana bi ulumina fid dharin amin. Ila qal masih pembahasan kita di dalam salat, bagaimana salat kita biar mendapat kekhusyuan. Kemarin sudah digambarkan di dalam ihsan. Ihsan ini fa'bud bi sholatika ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ini pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepada saya atau ceritakanlah kepada saya tentang ihsan. Ihsan itu kebaikan tapi di dalam beribadah. Ya, ini pertanyaan malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa? Fa'bud ya bi sholatika, sembahlah Allah di dalam sholat kamu. Wa innaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Di dalam sembahyang seakan-akan kita menghadap kiblat itu melihat Allah. Kalau emang belum bisa kita melihat Allah, jadi fa'ilam takut tarahu ba'innahu yaraka. Allah pasti akan melihat kita di dalam sholat. Nah maka di sini juga fa'illam yahdur qalbuka bima dzakarna
Nah sini mu'allim ya, saya berkitab memberikan suatu gambaran wa illam yahdur. Maka kalau kita belum bisa hadir kekhusyukan di dalam sholat, apa qalbuka hati kita bima apa-apa karena yang telah tadi diceritakan disebutkan di dalam kisah-kisah tersebut ya. Kemarin bagaimana khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, beliau terkena panah ya. Dan beliau posisinya pun sudah menjadi Amirul Mukminin ya. Dicabut panahnya yang masih menempel itu, mata panahnya nempel di dalam hati ya. Tapi beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk memperoperasi mencabut mata panah yang tertancap di dalam dagingnya ketika beliau sedang sholat. Dan juga dikisahkan juga di sini kemarin dari Zainal Abidin ya, yaitu Sayyidina Ali bin Husain ibn Abu Ali bin Abi Thalib ya. Bagaimana beliau ketika dalam sholat terjadi kebakaran ya, terjadi kebakaran, beliau tidak keluar, maka beliau tetap fokus di dalam sembahyang. Nah di sini makanya fa'ilam yahdur qalbuka, maka kalau kita belum bisa hadir dalam hati kita sholat kekhusyukan bima dzakarnahu dengan apa-apa yang telah disebutkan dikisahkan sebelumnya, walam taskun jawarihuka li qusuri ma'rifatika bi dalalillahi ta'ala, dan tetaplah taskunu tenang di dalam tenang jawarihika anggota tubuh kita dikusuri, karena dengan ketenangan ini ma'rifatika kita akan mengetahui makrifat ya. Makrifat itu udah tingkatannya bahasanya dan tasawuf ya. Ada hakikat, ada makrifat, ada syariat ya. Tapi ini harus satu arah, satu jalan ya. Kalau kita makrifat aja syariat kita nggak jalani, repot nanti ya. Syariat juga kita lakuin tapi makrifat kita nggak kerjain, nah, timbul penyakit hati ya. Bahasanya ya, kalau kita taklim ya, kita mau perdalam ilmu fikih, maka juga kita sampingkan belajar ilmu hikmah, yaitu bertasawuf ya, itu berbarengan ya. Jangan kita ilmu fikih hanya, nanti tasawufnya kita nggak kita pelajari, nggak kita taklim, wah itu timbul nanti penyakit hati. Tapi sebaliknya juga begitu, kita belajar tasawuf aja pikirannya makrifat aja, takar Allah kasih ya, apa namanya, dengan bahasanya itu Torikoh ini kita ikutin ini, tapi kita nggak dasar dengan ilmu fikih, nah itu nanti akan timpang. Nah, di sini makanya ma'rifatika bijalali ta'ala. Bagaimana untuk kita mengetahui bijalali ta'ala dengan keagungan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaddir, maka dikira-kirakan. Faqaddir anna rajulan sholihan, maka diperkirakan sesungguhnya rajulan kita ini sebagai laki-laki yang soleh, yang taat, min wujuhi ahli baitika, di dalam keluarga kita, di dalam saudara-saudara kita nih, kita seakan-akan nih orang yang paling soleh Muhammad bin Jabbar. Min wujuhi ahli baitika yang dulu ilaika kaifa sholatuka,
Fa inda dzalika tahduru qalbuka. Yang turun melihat, perhatikan kita beribadah saudara kita yang sholat ilaika kepada kalian kaifah bagaimana sholatuka sholat kita wa inda di hadapan mereka. Dzalika dengan perkara tersebut maka tahduru qalbuka, maka akan hadir di hati kita. Ya, bahasanya begini. Ya. Dari saya sholat jamaah, ya, nanti dibilang orang paling ada ini maunya ini ada ini, jalanin aja dulu. Ya. Nanti juga lama-lama kalau kita istiqomah itu orang udah tidak bisa mengatakan ada ini maksudnya begini niatnya tidak. Ya. Pasti itu yang namanya iblis itu nggak lepas akan mengganggu kita. Bagaimana caranya? Dari jihad depan, jihad belakang, arah depan, arah belakang, kanan, kiri, dia akan mengganggu kita. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Ya, sampai hari kiamat. Maka iblis itu umurnya panjang-panjang. Ya. Fakidah dari kata dulu qalbuka. Maka kalau kalian seperti ini kata musannif menggambarkan, maka nanti akan hadir di dalam sholat kita. Kalau kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib Umar itu beliau kata gini, kalau kita sholat berjamaah, kita sholat di musola, kita sholat berjamaah di masjid dimanapun, itu sama ibadah kita di dalam rumah, ya, itu adil, maksudnya seimbang, ya. Tapi kalau kita sholatnya di luar, ya, kita hanya ini, tapi di rumahnya bertambah, ya. Kita tambahin sholat witirnya, kita tambahin sholat sunnah yang lainnya, itu lebih utama. Ya. Jadi gambarannya kalau kita sholat di luar, kita sholat jamaah, nanti kita baca Quran di rumah dulu, kita sholat sunnahnya. Kan afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Ya. Kita afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Nanti sholat wajibnya baru di musola atau di masjid berjamaah. Ini afdolnya. Mama kita nih mau sebentar sholat subuh, mama udah kita sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, nanti masuk sini baru sholat wajibnya, ya, karena afdalnya sholat jamaah, afdalnya sholat sunnah itu di rumah, ya. Nah di situ, tapi beliau juga mengatakan kalau kita di sini berjamaah, di luarnya kita hanya ini, tapi di rumah kita tambahin sholat-sholat yang lain. Karena sholat sunnah itu tidak ada batasnya. Berapapun kita akan sholat nggak dilarang. Ya, mau berapa rakaat, ya, cuma afdalnya 2 salam, 2 salam nih. Ya. Mau sholat taubat silakan, mau sholat hajat silakan. Ya, karena sholat taubat itu kapan saja boleh. Ya, sholat hajat kapan aja boleh. Ya, yang ada waktu-waktunya saat witir. Sholat duha itu pagi. Tapi kalau sholat taubat kapan aja, kita nanti ini sholat isya, sholat taubat boleh. Tak malam lagi kita sholat taubat boleh. Ya. Nah ini itu kalau kita lebih bagus di rumah itu lebih utama. Ya. Kalau kata Habib Umar bin Hamid. Maka di sini baginda dari nyata turun qalbuka, maka itu akan hadir di dalam hati kita wataskunu jawarihuka, dan menenangkan jawarihuka di dalam anggota tubuh kita. Summa kemudian irji ila nafsika, kemudian kita balik, ya, kalau bahasa kita introspeksi, gitu. Introspeksi dalam diri kita, ibadah kita lebih tenang, lebih khusyuk, ya. Waqul, dan katakan Allah tastahina min khalqika wa maulaka alladzi mutaliqu alaika.
Jadi kita bertafakur. Makanya kan tafakkur sana afdalu min ibadi sana. Dan tafakur ini min khalqillah. Ya, kita memikirkan bagaimana cipta Allah, indahnya cipta Allah itu lebih baik kita beribadah bagi Allah. Kok ibadah sih masih gini-gini aja ini, ya, nggak ada peningkatan, ya. Itu nanti akan timbul kekhusyukan. Makanya tsumma irji ila nafsika, kemudian kita balikkan lagi ini ke dalam diri kita introspeksi dalam diri kita bagaimana kita beribadah. Waqul, dan katakan alan tastahina, apakah kau tidak malu? Ya, kata musallim, kita introspeksi. Waqul alan tastahina, kita mengatakan, Allah, kok saya begini ya? Min khalikika, dari apa yang kau ciptakan. Wa maulaki, dan apa yang kau berikan, ya. Maula itu Tuhan, ya, paling tinggi. Alladzi, yaitu Allah, wa Allah mutalibun alaika, yang selalu memerhatikan kita, memandang kita, alaika kepada kita, wa nadirun ila qalbika, dan juga selalu memperhatikan di dalam hatinya. Jadi kita perlu ya merenung, ya Allah, ya. Makanya kan kenapa kita kok habis sholat beristighfar? Kira-kira wajar apa nggak wajar? Kalau kemarin kalau Maulid kan masa orang habis sholat istighfar, kan kecuali kalau orang bermaksiat baru dia beristighfar, atau berarti berarti kan kita ini introspeksi. Dan itu juga ada riwayat setelah kita sholat beristighfar. Ada lagi nanti riwayat kita habis sholat kita baca la ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali, ya. Ada riwayat. Ya, kita beristighfar, istighfar macam-macam, ya. Bentuk sikutnya, bentuk kelafatnya. Wa nadirun ila qalbika, dan terus melihat, memparikkan hati kita. Huwa aqallu innaka min 'abdin ibadahi. Apakah huwa itu Allah aqalla lebih sedikit innaka di hadapanmu min 'abdin dari seorang hamba, min ibadihi, ya, dari hamba-hamba yang lain. Walaysa biyadihi, ya, akan tetapi, ya, walaysa, akan tetapi biyadihi, di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah, daruka wala naf'uka, ya, dan juga memberikan kita suatu daruka, ya. Ini kalau saya nggak sembahyang, ya nggak ada mudarat bagi Allah. Kalau saya sembahyang juga nggak ada manfaat bagi Allah. Jadi gambarannya apa? Semua kita balikan kepada diri kita, yang maksudnya begini. Jadi untuk mengintrospeksi kata beliau tadi yang di awal itu irji ila nafsika. Kemudian kita mengintrospeksi, kita merenungkan diri kita ini bagaimana. Ya Allah, kalau saya nggak sembahyang, nggak ada bahaya juga bagi Allah. Kalau saya sembahyang juga nggak ada manfaatnya bagi Allah. Jadi apa? Semuanya balik kepada diri kita. Kalau kita nggak sholat, akan terkena musibah, bencana, dosa, ya. Kalau misalnya sholat, akan kita mendapatkan suatu manfaat buat diri kita, ya. Dan juga mudarat dan manfaatnya bukan hanya di dunia yang kita rasakan, tapi nanti pun kita akan merasakan setelah kita merasa kematian. Makanya walaisa biyadihi daruka wala namuka fama asad dan tu'yaniki wa dihalaki wa ma'adawati kali nafsi. Dan juga maka apa-apa asadda yang engkau berikan, ya, suatu asad, kekuatan, tu'yanuka, engkau selalu memberikan kedoliman kepada diri kita,
wajah lika dan juga kebodohan di dalam diri kita, wama dan juga apa-apa sesuatu akdoma yang sangat besar ada watika li nafsiki, suatu musuh hawa nafsu kita nih ya. Nah, makanya kan kata bagi Nabi rajatun min jihadil asghar ila jihadil akbar ya kan, padahal itu setelah terjadinya perang Badar. Rasulullah menggambarkan seperti itu, rajatun ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Ayo kita balik setelah kita melaksanakan jihad kecil peperangan ya, balik kemana lagi ini nih Palestina ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang namanya Yahudi itu udah dinas nggak ada tempat ya, ada tempat ya, Yahudi itu udah nggak ada tempat di dunianya. Allah nggak kasih tempat, tempat mana nggak ada negara ini, cuma ada di mana gini itu nggak ada ya. Nah, udah di ini udah dikenain SK sudah maka dia mobil harusannya mobil gini dunia aja, di dunia nggak dikasih tempat di mana nanti di akhirat dikasih tempat yang layak nggak ada. Nah ini wama a'dama adawatika li nafsiki, dan alangkah besarnya kita membuat kezaliman di dalam diri kita ya. Padahal ini suatu modal terbesar di dalam hidup kita yang Allah berikan adalah sholat ya. Modal terbesar di sini ya kita. Terus wa'alij qalbaka, maka sembuhkanlah qalbaka, hati kita ya. Kita sembuhkan hati kita dengan apa? Bihada fa'as ayaturuka ma'aka bi sholatika wa innahu in aqada isma'ul ulama. Dengan apa kita memberi apa? Mengobati hati kita bihada fa'asa, maka mudah-mudahan ayah turu dengan kita kehadiran ma'aka bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatika, di dalam sholat kita. Fa innahu, maka sesungguhnya itu Allah in aqada isma'ul ulama annahu la yuqbalu sholatika illa ma'aqalta minha ya. Jadi ba'inna, maka sesungguhnya Allah itu sudah berintikat, bersepakat ijma'ul ulama, perkumpulan para ulama ala annahu, bahwasanya ya, la tu'tamu laka ya, tidak akan ditulis laka untuk kita min sholatika, daripada sembahyang kita, illa kecuali ma'aqalta minha, apa yang telah kita khusyukkan dari sembahyang ya. Jadi ya minimal kita hadirkan hati kita di awal takbiratul ihram ya, di awal takbiratul ihram Allah kita hadirkan di dalam khusyukan takbiratul ihram. Wa amma ma'adatihi ma'aqabraka, dan ada orang yang sesuatu ATK yang telah datang atau kita menghadirkan di sholat kita bihi, dengan apa yang kita katakan ma'aqabratan, bersama kelalaian ya. Jadi dari awal lagi kita udah gak ada kekhusyukan ya. Ya. Di dalam sholat juga kita nanti sholat ini kan repot ya. Ya, makanya wala hukimah, maka tetaplah dihukumi bisihatiha dohir doang, dengan sahnya sholat secara dohir ya. Bahwa maka dengan itulah kita ilal istighfar awaju di anna ilal uqubatil aqrab, maka dengan secara kelihatan kita sholat ya, secara dohir kita sholat Allah Akbar ya, ruku, i'tidal, sujud, tumaninah ya, secara dohir ya. Tapi hati kita tuh tidak hadir. Maka kita bahwa maka dengan huwa itu Allah
ila istighfar, kita minta ampunan. Ya. Ajwa li'annahu ila uqabatil aqrab, kita untuk lebih, ya, lebih apa? Untuk lebih jauh. Li'annahu sesungguhnya Allah itu ila uqbati aqrab, dengan ukubah siksaan yang paling dekat. Ya. Nah, makanya setelah kita sholat, ya, baik kita sholat wajib ataupun sholat sunnah, tetap kita baca istighfar. Ya. Sholat sunnah yang astagfirullahaladzim. Jangan lapat-lapat istighfar itu macam-macam. Ya, yang penting diawali dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, untuk kita merenungkan bagaimana biar hadir ke kekhusyuan. Ya, dan juga dijauhkan di annahu ila uqubatin aqrab, untuk kita dijauhkan dari siksaan yang lebih dekat. Ya, jangan sampai kita mendapat siksaan yang kita hidup di dunia, apalagi na'udzubillah di akhirat. Qala al-Baqi Ismail Mukri rahimahullah. Nah, ini sebuah syair. Ya, sebuah syair al-Baqi, seorang faqih. Ya, seorang faqih siapa? Syekh Ismail al-Mukri rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Apa beliau dalam syairnya? Tusalli bila qalbin salatan bimithliha yaqulul fata mustaujiban li uqubati. Tusalli bagi orang yang sholat bila qalbin, tanpa didasari hati kita, kulul salatan bimithliha. Ya, seperti kita sholat ini, udah sholat tadi ya, ruku tumanina tapi hati kita enggak hadir di situ. Bagaimana Pak? Yaqulul fata mustaujiban li uqubatillah. Maka kita sekarang menjadi seorang pemuda mustaujiban, yang berhak menerima li uqubatillah. Li uqbah, mendapat siksaan, ya, mendapat siksaan. Jadi udah sholat ruku udah kayak kalau bahasa orang ya capung cebok gini ya. Yang kita hadirkan nanti tudil waqt atmamtaha ghairu alim tasidu ihtiyatan raqatan ba'da raqatain. Jadikanlah tudil sebagai naman waqt katamataha, ya, yang kita sempurnakan ghairu alim, ya, walaupun kita tidak mengetahui, tapi hati kita tasidu, bertambah ihtiyat untuk berhati-hati, raqatan ba'da raqat, jadi setelah rakaat, ya. Dan ada tuh masalah ya di dalam sholat itu setengah, 50% buat Allah, 50%-nya buat kita. Itu kan ada tuh di dalam sholat itu 50% buat Allah, 50%-nya buat kita. Ya. Dan ada 100% buat Allah, ada 100% buat kita. Ya. Apa 50% bagi Allah? Ya. 50% ini bagi Allah, ya, di dalam kita menghadap kiblat, ya, dan menghadap kiblat, kita ruku, kita tumanina, ya. Nah, 50% lagi buat kita. Nah, kita ucapin, ya, di dalam Fatihah, di dalam ruku kita baca, di dalam tasawuf awal kita baca. Nah, kalau 100% buat Allah, ya, apa? Di dalam tasawuf akhir, ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, 100% buat kita doa di dalam, di antara dua sujud. Apa doa saat dua sujud? Rabbirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu buat kita semua itu, ya. Rabbirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani itu, ya. Rabbirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu buat kita semua itu. Makanya jangan terburu-buru tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dan juga di dalam arah kita di sholat, nah, ini lurus ini kaki ini, ya kita udah begini ya. Makanya kita disunahkan kemarin sejengkal, sunahnya kan sejengkal ya kan, antara kaki kanan kaki ini batasnya sejengkal ya, nggak boleh begini, ini makruh ini ya. Jadi kayak ngangkang gitu nggak boleh, makruh hukumnya. Sunahnya kan sejengkal, jadi kita bahas sejengkal. Kalau perempuan lebih rapat lagi ya, kalau perempuan lebih rapat, kalau laki-laki ini batasnya sejengkal gitu. Jadi jangan terlalu lebar, mau datang lebar gini, nah ini makruh. Jadi kita sejengkal. Maka di sini tajidu ihtiyatan rakaatan badan rakaat fawailun tadari mantunaji mu'ridan wa baniya dimantaji ghairu mukhbitan. Insyaallah nanti kita bahas syair-syair apa yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekhusyuan, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir wa batin, fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, kita baca surah Fatihah. Ada jamaah sholat tanpa ini yang sedang dirawat di rumah sakit UI ya. Bapak saya Bapak Haji Muhammad Jom bin Toha ya, kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran di dalam proses cuci darahnya dan diberikan kesehatan walafiat, diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga saudara-saudara kita mungkin yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beraktivitas kembali kehidupan di dunia ini dalam keadaan sehat wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi niyyati syifa'il wa ahli taqwa. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah barakatul Fatihah wa jaddi syarul Fatihah wa hibati syarul Fatihah ya Allah ya Allah ya Allah syifal gham ya Allahumma anta shafi shifaan wa syakhawan iftah abwal khair wa inna auladana wa dhurriyyatana wa halana wa jirana min ahli khair iftah fi qulubina bi ta'atik wa rasulik iftah babal ilmi iftah babal rizki halalan tayyiban wasi'an wa ghayra taqalana sabid dini wa dunya wal akhirah ya Allah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam.